Nah, kalau di kita nih, bagaimana caranya supaya uang itu datang menghinggapi kita, supaya uang yang datang mengejar-ngejar kita. Buatlah diri kita seperti taman yang indah itu. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Video kali ini teman-teman, aku mau sharing sedikit tentang bagaimana tandanya ketika rezeki yang kita dapat itu kurang berkah. Salah satu tandanya rezeki itu kurang berkah, teman-teman, adalah ketika rezeki itu tidak membuat kita semakin dekat sama Allah. Kita dapat rezeki, tapi justru membuat kita semakin jauh sama yang maha pemberi rezeki. Ketika nih, kita mencari rezeki tanpa melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah rezeki yang kita dapatkan itu kurang berkah. Kita mati-matian nih cari uang, ya teman-teman. Tapi kita nggak bahagia. Capeknya iya, mati-matian banting tulang iya, uangnya dapat, tapi ujung-ujungnya boncos juga. Bahagia juga tidak, hati tidak tenang, kemudian semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu paket lengkap ketika rezeki yang kita dapat kurang berkah. Dalam kondisi tersebut kan otomatis hati kita nggak tenang ya, kita nggak bahagia. Kita merasa kayak, wah ada yang aneh nih pada diri aku, ada yang nggak beres ini dalam hidup aku. Nah disitulah Allah sebenarnya sedang mengetuk hati kita, mau ngasih tahu kita nih, ayo ada yang nggak bener nih pada diri kamu, perbaiki. Begini caranya. Maka disitulah Allah masih sangat menyayangi kita. Allah sayang sama kita. Allah nggak mau nih membiarkan kita berada di posisi yang seperti itu terus. Tapi Kak, kan ada tuh yang cari rezekinya nggak berkah. Sholat juga enggak, ibadah enggak, tapi rezekinya lancar-lancar aja. Tapi hidupnya jaya-jaya aja. Nah itu kan beda cerita teman-teman. Namanya mau harta kita dapat tapi menjadikan kita jauh sama Allah. Kita senang di dunia tapi enggak di akhirat, enggak kan? Jadi ibaratnya begini, teman-teman. Ketika kita mengejar kupu-kupu, justru kupu-kupu semakin terbang menjauh, ya kan, dari diri kita. Lalu bagaimana caranya supaya kupu-kupu justru datang hinggap pada diri kita? Caranya adalah buatlah taman-taman yang ditanami bunga-bunga indah, ya kan? Nah, di situ otomatis kita nggak perlu repot mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu pasti datang menghampiri, menghinggapi taman-taman kita. Ya kan? Nah, kalau di kita nih, bagaimana caranya supaya uang itu datang menghinggapi kita, supaya uang yang datang mengejar-ngejar kita. Buatlah diri kita seperti taman yang indah itu. Alhamdulillah, melalui fadilah solawat, teman-teman menjadi wasilah buat aku yang merubah hidup aku. Dari yang awalnya mengejar duit tanpa Allah menjadi mengejar duit dengan Allah. Dan aku juga suka bilang ini videonya ya teman-teman, bahwa solawat, ketika kita bersolawat sebenarnya disitulah Allah sudah mengabulkan hajat-hajat kita. Salah satunya adalah hajat rezeki yang berkah, teman-teman. Nah di sini di video ini aku jelaskan bahwa jangan khawatir ketika kita punya hajat, misalkan rezeki yang berkah, otomatis dengan fadilah solawat, Allah mempersiapkan diri kita menjadi manusia yang siap menerima apa hajat yang kita minta. Jadi semisal kita minta rezeki yang berkah, otomatis Allah menyiapkan diri kita sedemikian rupa, menyiapkan value diri kita supaya menjadi manusia yang pantas dikejar-kejar sama uang. Tentu uang yang berkah. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung memulainya dari mana. Misalkan begini, loh Kak, terus bagaimana caranya aku menjadi manusia yang dikejar-kejar sama uang? Aku nggak tahu mulainya dari mana. Sudah, satu jawabannya, mulailah dengan sholawat. Titik. Terus bagaimana Kak? Terus aku harus apa Kak setelah sholawat? Terus apa langkah yang harus aku lakukan? Terus aku bagaimana? Gak usah kebanyakan mikir, sudah dikasih jalan sama Allah, sudah dikasih kemudahan sama Allah dengan sholawat. Jadi nggak perlu terlalu banyak mikir keras ya teman-teman, nggak perlu. Insya Allah sudah sholawatan aja, fokus sholawatan. Seiring berjalannya waktu, tahu-tahu sekarang pola pikirku tentang uang sudah berubah.
Dan yang aku dapatkan nih ketika aku sholawatan, ketika aku meminta rezeki yang berkah, kemudian aku sholawatan untuk itu adalah satu, hubunganku sama Allah membaik. Ibadahku insya Allah menjadi lebih baik. Ya teman-teman, yang awalnya nggak bisa bangun malam, jadi bisa. Itulah cara Allah ya. Kemudian dari yang awalnya aku adalah manusia yang nggak bisa nerima wani gitu ya, yang susah untuk legowo, kasarannya susah, nggak bisa bersyukur gitu ya. Akhirnya Allah switch menjadi manusia yang bisa bersyukur dan selalu merasa berkelimpahan. Teman-teman, syukur itu kan sebenarnya dasarnya ya. Bagaimana caranya kita merasa berkelimpahan adalah salah satu syarat dasarnya harus bisa bersyukur, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah dari yang awalnya aku terlalu ambisius dengan urusan uang, dengan urusan dunia, dengan urusan kerja. Pada akhirnya aku bisa menjadi manusia yang sabar. Aku bisa sabar dan legowo menerima takdir yang Allah tentukan. Boleh ambisius itu boleh, tapi ingat kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang sudah menjadi hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Allah yang tahu mana yang terbaik. Kemudian tiga komponen ini yaitu yang pertama ibadah dengan Allah diperbaiki, ibadah ibadah kita kepada Allah membaik, kemudian merasa berkelimpahan dan bisa bersabar. Itu nggak mudah, ya kan? Kalau kita pikir-pikir nggak mudah ya teman-teman. Tapi ya itulah cara Allah ya. Belum kemana-mana nih sebelum tahu gimana cara dapetin uangnya, gimana, gimana, gimana dan gimananya. Yang paling mendasar adalah itu dulu. Jadikan dirimu siap, jadikan dirimu pantas, jadikan dirimu bervalue, di mana dengan value itu kamu menjadi pantas menjadi manusia yang dikejar-kejar oleh uang. Tuh teman-teman. Iya, siapa tahu sharingku ini bisa membantu sedikit ya, supaya teman-teman bisa belajar sedikit. Oh gini toh, caranya. Oh gini toh, harusnya pola pikir yang benar. Ya teman-teman, ini buku yang aku baca teman-teman, Quranic Law of Attraction. Di sini menceritakan tentang bagaimana hukum ketertarikan, bagaimana kita menarik uang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kalau tadi yang aku jelaskan, yang barusan aku jelaskan kan, yang aku petik, 3 poin penting yang aku petik supaya aku menjadi manusia yang dikejar-kejar uang adalah ibadahnya, kemudian merasa berkelimpahan dan sabar, teman-teman. Dan di sini ternyata penulis menuliskan 3 poin juga, yaitu doa, syukur, dan sabar. Doa, ya kalau ibadah kita baik sama Allah, insya Allah doa-doa kita juga melejitnya cepat. Ya teman-teman, apalagi diimbangi dengan sholawat. Di sini memang tidak membahas sholawat ya teman-teman. Ini fokus pada doanya. Dan sholawat itu kan adalah doa juga ya. Jadi sholawat ada di dalamnya. Doa, kemudian syukur. Syukur adalah dasar, seperti yang aku bilang tadi. Syukur adalah dasarnya. Syarat mutlaknya supaya bisa menjadi merasa berkelimpahan. Dan yang terakhir adalah sabar. Ya teman-teman. Sabar atas ketentuan Allah. Sabar dan sadar bahwa apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita doakan, hanya Allah yang tahu yang terbaik pada diri kita. Sehingga kita bisa sabar menerima apapun yang sudah Allah gariskan. Oke, terus bagaimana poin-poinnya, bagaimana lengkapnya, poin demi poin nanti akan aku bahas di next video sesuai dengan panduan dari buku ini ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga rezeki yang kita dapat senantiasa berkah dan melimpah seperti di buku ini, teman-teman. Oke, baik segini dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.